Shalom Bapak dan Ibu, bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu yang ketiga bulan Juni. Tuhan antarkan kita kembali dalam keadaan sehat. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kami persilakan membuka Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita perhatikan dan mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus, berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyemak kulit. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini ketika kami beribadah. Pada hari ini kami akan mendengar isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dengan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat pengertian. Dengan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, pada minggu ketiga, dipanggil untuk berbuat baik. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, dipanggil untuk berbuat baik. Nah, saudara-saudaraku, kita semua yang ada pada hari ini pasti mati suatu saat. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karenanya selagi kita hidup, kita perlu bertanya, mengoreksi diri kita sendiri. Apa yang mau kita tanya? Jika saya mati, apa yang akan dikatakan teman-teman saya? Apa yang dikatakan keluarga saya nanti untuk mengenang saya? Itu pertanyaan penting, saudara. Nah, bahkan ada satu lagi pertanyaan yang terpenting daripada itu, saudara. Apa yang akan Tuhan katakan tentang hidup saya? Nah, saudara, perikop khotbah hari ini menceritakan kepada kita kisah seorang murid perempuan di Yope bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Ia dikenang, saudara, sebagai wanita yang baik. Dia seorang wanita yang murah hati. Sebagian penduduk daerah Yope di kala itu, saudara-saudaraku, memiliki mata pencarian pelaut. Dan kemungkinan besar, saudaraku, resikonya sangat besar bagi pria suami-suami pada waktu itu. Karena ombak yang besar, kapal akan karam, saudaraku. Itulah sebabnya banyak di sana janda-janda, saudara. Banyak di sana anak-anak yang tidak punya bapak, saudara.
Nah, bagi Tabita saudaraku, keadaan ini bukanlah semata keadaan yang lazim pada waktu itu. Imannya dapat kita lihat bahwa ada kebutuhan khusus yang perlu dia tanggapi dan dia sediakan sendiri dari talenta yang ada padanya, dan dia melakukan apa yang bisa. Saudara, dalam ayat 33 jelas sekali bahwa talenta yang dia punya dia gunakan untuk hal yang baik. Dalam ayat 36 dikatakan, di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu baik sekali. Saudaraku, dia seorang yang baik. Dikatakan dia seorang yang baik. Dia suka memberi. Nah saudara, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah perbuatan yang baik saya lakukan? Atau apakah perbuatan yang baik kita lakukan dapat memberikan keselamatan juga bagi kita? Saudara, firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi perbuatan baik saudaraku tidak menyediakan keselamatan bagi kita, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman dan berusaha menerjemahkannya dalam hidup kita. Yakobus 2 ayat 18 berkata, seorang dapat berkata, aku memiliki iman, aku memiliki pekerjaan. Tapi saudaraku, yang penting Yakobus katakan, perlihatkan perbuatanmu dari imanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak diragukan lagi ayat 36, Dorcas membuktikan imannya melalui cinta kasihnya kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh menjadi seorang yang beriman, seperti Yakobus katakan dalam 2 Yakobus 17, Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Dorcas menjadi wanita di tengah-tengah masyarakat karena perbuatan baiknya menunjukkan refleksi imannya, dia mempunyai reputasi yang baik. Tapi saudaraku, cerita ini mengatakan bahwa akhirnya juga Dorcas mati. Penyakitnya saudara tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tapi yang jelas saudaraku, bahwa memang manusia pasti mati. Nah saudara, ketika dia mati, dia dibaringkan. Dikatakan di ruang atas. Barangkali dia diurapi, barangkali dia diminyaki saudara-saudaraku, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi, dikasih rempah-rempah kepada jenazah-jenazah pada waktu itu. Jadi saudara, hari ini dijelaskan bahwa Tabita yang disebut Dorcas adalah seorang yang baik, yang murah hati. Nah saudara, yang kedua yang perlu kita ketahui dari teks ini, lokasi atau tempat ternyata itu adalah waktu Tuhan. Petrus dan murid-murid berkhotbah dekat Lida, saudara-saudaraku, pada waktu itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka bekerja di sana, melayani di sana bukan karena kebetulan, tetapi tempat itu Tuhan yang tunjukkan bagi Petrus. Penempatan manusia saudara-saudaraku untuk dipakai oleh Tuhan itu adalah waktu Tuhan. Ketika seorang dipanggil Tuhan, itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya kehendak ketika dipanggil. Yohanes 4 ayat 6 sampai 7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia
Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Saudara, Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Pada waktu itu Yesus haus, lelah dalam perjalanannya. Dan pada waktu itu juga ada seorang wanita yang haus akan jiwanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berada di lokasi itu. Bukan sembarang ada di lokasi itu adalah waktu Tuhan. Waktu ilahi. Dia bertemu dengan seorang wanita, itu adalah waktu Tuhan. Tempatnya ditentukan oleh Tuhan. Dia tidak sembarang bertemu, tidak secara kebetulan dia bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari teks ini? Tuhan sering kali memanggil kita di tempat dan waktu tertentu bagi orang yang membutuhkan. Kita bertemu bagi orang yang membutuhkan. Petrus bertemu dengan Dorcas karena ada kebutuhan dari Dorcas. Dia mati pada waktu itu, dan itu adalah waktu Tuhan untuk Tuhan panggil pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali memanggil kita, saudara-saudara, tetapi kita sangat lambat untuk merespon, atau kita tidak merespon peluang itu. Tetapi Petrus merespon peluang itu. Tempat dan waktu itu diberikan oleh Tuhan untuk mendoakan dan membangkitkan Dorcas, dan respon Petrus cepat. Dan itulah waktu Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mau kita renungkan pada kesempatan ini adalah ketaatan. Petrus telah mematuhi panggilan Tuhan melayani di Lida, saudara-saudara. Bagaimana kita tahu itu? Dia menyebarkan pesan Tuhan pada waktu itu. Dia banyak menyembuhkan orang lumpuh. Dan akhirnya ia ditempatkan, Petrus ditempatkan dekat Yope. Saudara, ketika dia taat kepada Tuhan, saudara-saudara, Petrus taat kepada Tuhan dalam panggilannya, maka akan banyak orang berubah, akan banyak orang percaya. Di dalam Titus 2 ayat 9 berkata, "Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhanmu dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka." Jangan membantah. Tidak membantah atau tidak bertanya kepada Tuhan ketika kita ditempatkan oleh Tuhan. Petrus ketika dipanggil ke Yope, dia tidak membantah, dia taat karena ada pelayanan di sana. Saudara-saudara, ketaatan sangat penting karena Tuhan ada merencanakan sesuatu bagi pekerjaannya. Saudaraku, ketika kita taat dan kita melayani, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mencari kehendaknya, maka kita akan berada di tempat dan waktu yang tepat. Petrus taat atas panggilan itu, dan dia mendekat kepada Tuhan, dan dia berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang keempat, saudara-saudara, tentang kepatuhan. Bagaimana, saudara-saudaraku, jika Petrus tidak taat, tidak pergi ke Lida? Saudara, dapat saudara bayangkan, kalau dia tidak taat, maka tidak akan terjadi pekerjaan Tuhan. Akan ada dosa, akan ada pelayanan yang terbengkalai. Saudara perhatikan Adam dan Hawa. Ketika dia tidak taat kepada Tuhan, maka mereka jatuh ke dalam dosa.
Mereka menjadi batu sandungan. Ketika mereka tidak patuh, mereka menjadi batu sandungan. Ketika Petrus pada waktu itu kalau tidak taat, maka akan menjadi batu sandungan, saudara. Karena pelayanan akan terbengkalai, rencana Tuhan tidak akan terjadi, akan banyak orang jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Petrus taat. Dia mau melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Yang kelima, saudara-saudaraku, mengapa Tuhan memanggil Petrus? Mengapa mereka memanggil Petrus pada waktu itu? Ayat 38 dikatakan, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang datang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Saudara, orang-orang yang ada pada waktu itu memanggil Petrus. Melalui kepatuhannya, dia datang, saudara-saudaraku, karena ada membutuhkan pelayanan. Saudara-saudara, melalui kepatuhannya, meskipun Petrus di masa lalu hidupnya menyangkal Yesus, Allah dapat mengandalkannya menyelesaikan pekerjaannya. Melalui kepatuhan kita, saudara-saudaraku, meskipun di masa lalu hidup kita tidak benar, tapi Tuhan mengandalkan kita. Kita dapat dipakai Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudaraku, ketika kita dipercayai Tuhan, terjemahan lain dikatakan, ketika kita setia kepada Allah dalam hal-hal yang kecil, Dia akan memanggil kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ketika Petrus setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan memakai dia dalam pekerjaan besar. Apa yang terjadi, saudara? Tabita, Dorcas bangkit, saudaraku. Pekerjaan besar terjadi karena kesetiaan dia. Tuhan panggil dan terjadi mujizat. Nah, saudara-saudaraku, kesetiaan sangat penting. Meskipun hidup kita barangkali masalah tidak benar, tetapi ketika kita setia dalam hal kecil, Tuhan bisa pakai kita dalam hal-hal yang besar di kemudian hari. Yang terakhir, saudaraku, dari renungan ini, pekerjaan Tuhan terjadi melalui Petrus. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu setelah mereka keluar, ia berlutut dan berdoa, kemudian berpaling kepada mayat itu. Dan dia melihat mayat itu, saudara. Apa dikatakan Petrus? Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk, saudara. Petrus menempatkan mereka semua dengan memisahkan orang-orang itu supaya dia fokus kepada Tuhan. Dia suruh keluar orang-orang itu, dia fokus kepada Tuhan. Dia berlutut dengan rendah hati, dia berdoa dengan imannya di dalam doanya. Maka saudara-saudara, terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa. Melalui fokus kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus sering fokus sendiri, berdoa kepada Tuhan. Dia menjauh dari dunia ini, mendekat kepada Tuhan. Sesuatu terjadi, saudara. Petrus mendekat, fokus. Dia mendekat kepada Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Sang dokter agung itu menyembuhkan Dorcas yang mati. Saudaraku, ketika kita mendekat kepada Tuhan, meminta di dalam doa, tiada batas untuk kemampuan Tuhan dalam menyembuhkan fisik. Tuhan punya kuasa penyembuhan rohani dalam hal apapun. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, fokus, maka sesuatu akan terjadi, saudara-saudara. Nah, saudaraku, mari kita
belajar dari peristiwa ini bahwa sesungguhnya, saudaraku, perbuatan baik itu adalah penting dan semua itu adalah bagian dari iman kita, refleksi iman kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang besar dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di masa-masa sulit ini, Tuhan bisa bekerja saudara-saudara melalui saudara. Sekecil apapun jika kita saudara setia, Tuhan bisa berkarya melalui saudara-saudara. Nah, saudaraku, kita berterima kasih kepada Tuhan karena firman yang mengajar kita hari ini agar kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, kita mendekat kepada Tuhan, maka pekerjaan Tuhan bisa terjadi atas keluarga kita dan gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kami dengar, mengajar kami dalam 6 hal tentang iman kami. Terima kasih Tuhan, Kau menegur kami bahwa sesungguhnya Tuhan bisa pakai kami dalam pekerjaan-Mu. Dan ketika kami beriman kepada Tuhan, kami percaya hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami merefleksikan iman kami dengan perbuatan baik. Sebab kalau kami beriman tapi kami tidak menghasilkan apa-apa, maka semuanya adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di masa-masa sulit ini. Mereka juga bisa berbuat baik melalui iman mereka terhadap keluarga dan saudara-saudara dan masyarakat. Melalui doa, melalui hal-hal yang lain, kami bisa berkarya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara. Amin.